Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan ini kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu kita akan membahas tentang ijma' dan qiyas. Baik, berikut adalah hal-hal yang perlu kita ketahui atau antum semua pahami. Ada 9 hal. Nanti kita akan rincikan bersama-sama. Baik, kita mulai dari ijma'. Ijma' itu secara bahasa Arab dari kata jama'a yajma'u ijma'un. Jadi ijma' itu artinya awalnya berkumpul, perkumpulan, mengumpulkan gitu. Bisa juga dimaknakan kesepakatan. Nah, jadi dalam hal ini, dalam usul fiqh, ijma' yang dimaksudkan yaitu kesepakatan, juga bisa disebut tekad, niat gitu. Dan secara kesepakatan jumhur ulama usul fiqh, ijma' itu kesepakatan seluruh mujtahid Islam dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan suatu hukum syariat yang amali. Ya, jadi mungkin saya perlu menjelaskan mujtahid dulu. Mujtahid adalah orang yang berijtihad atau orang yang berijtihad, berusaha untuk mengumpulkan suatu dalil-dalil nas, ya, untuk dijadikan sumber hukum untuk umat muslim. Jadi mujtahid orang yang berijtihad akan suatu hukum fikih gitu ya. Nah, saya ulangi, ijma' itu kesepakatan seluruh mujtahid Islam dalam suatu masa, dan ini mujtahid baru ada setelah wafatnya Rasulullah. Karena saat Rasulullah masih ada, tentu saja umat muslim akan langsung bertanya kepada Rasulullah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tiada ketika sudah meninggal, maka mujtahid Islam mengumpulkan hukum syariat yang sifatnya amaliyah ya. Selanjutnya, kehujahan ijma' itu atas dasarnya apa gitu? Kenapa ijma' dijadikan hujah? Apa alasannya? Nah, ini ada tentu saja rujukan pertama kita dan kedua kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, yang perlu kita garis bawahi yaitu pada kata ulil amri. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Berarti yang pertama Al-Quran dan kedua sunnah. Dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Ya, yang ini ulil amri, pemegang kekuasaan, dalam hal ini mujtahid tadi ya, bisa ya, orang-orang yang berijtihad, atau kita mengenal dengan fatwa. Itu yang pertama alasan Al-Quran. Sedangkan pada alasan hadisnya, yaitu dari Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan satu lagi diriwayatkan oleh Ahmad. Yang Ibnu Majah yaitu la tajtami'u ummati ala khata'in. Terus ada juga yang dari Ahmad, ma ra'a al-muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan. Jadi maksudnya apa yang dilihat oleh orang-orang muslim itu baik, maka bagi Allah itu pun baik. Tentu saja al-muslimun di sini orang-orang yang berijtihad tadi ya, dan mujtahid pun ada syaratnya. Nah, mungkin kita akan membahas di lain kesempatan ya. Baik, selanjutnya alasan Al-Quran sudah, alasan hadis sudah,
Kemudian unsur-unsur ijma, di antaranya yang pertama, terdapat orang mujtahid. Nah, ini dia yang tadi saya jelaskan, mujtahid. Terdapat beberapa orang mujtahid. Jadi tidak bisa hanya satu orang, harus beberapa orang mujtahid. Karena kesepakatan baru bisa terjadi kalau ada beberapa mujtahid. Kalau dia berijtihad sendirian, maka tidak bisa diterima gitu. Yang kedua, harus ada kesepakatan di antara mereka. Sudah ada beberapa mujtahid, kemudian ada kesepakatannya. Terus yang ketiga, ada kebulatan pendapat harus tampak nyata, baik dengan perbuatannya. Harus tampak gitu, ditampakkan bahwa pendapatnya sudah bulat. Terus yang keempat, kebulatan pendapat orang-orang yang bukan mujtahid nggak bisa disebut dengan ijma. Nah, jadi harus orang yang bermujtahid. Di di zaman kita sekarang banyak sekali orang-orang yang itu ya dahsyatnya media sosial. Banyak sekali orang-orang yang berpendapat tentang suatu hukum fikih. Bisa di Twitter, terakhir saya lihat di Twitter, orang berpendapat tentang fikih, yaitu tentang hukum haramnya air ludah anjing ya. Nah, jadi ketika jika kalian menemukan seseorang yang seperti itu, yang tiba-tiba mengeluarkan fatwanya padahal dia bukan mujtahid, langsung saja ditolak, jangan diterima, jangan difikirkan, karena itu bukan hal yang baik ya. Karena dia bukan siapa-siapa, bahkan bisa juga dia adalah orang yang non-Islam gitu, ingin memerangi kita. Selanjutnya, ditinjau dari ruang lingkup para mujtahid yang berijma. Jadi ada beberapa hal ya. Ruang lingkupnya mujtahid ini dibagi 5. Pertama, saya jelaskan dari ijma umat. Ijma umat ini ijma yang dimaksud dengan definisi pada permulaan. Jadi ijma umat itu umat yang berijma gitu. Kemudian ijma sahabat, ijma ussahabah gitu. Persesuaian faham segala ulama sahabat terhadap suatu urusan. Jadi yang berijma sahabatnya Nabi. Tentu saja setelah wafatnya Nabi Muhammad ya. Terus yang ketiga ijma Madinah. Ini orang-orang ahli Madinah. Jadi mudah saja, tinggal dilihat lokasinya atau ruang lingkupnya, maka itu namanya ijma Madinah. Itu ulama-ulama ahli Madinah. Kalau ijma ahlu Kufah, ini juga ahlu Kufah, orang-orang Kufah. Kalau yang ijma Syaikhain itu persesuaian paham Abu Bakar dan Umar dalam satu hukum. Syaikhain, syekh itu satu, kalau Syaikhaini itu 2. Ijma Syaikhain itu 2 syekh, Abu Bakar dan Umar. Nah, kalau dilihat dari cara terjadinya dan martabatnya, ijma dibagi 2. Ijma sukuti dan ijma sorih. Ijma sukuti itu yang dinyatakan dengan sebagian mujtahid, yang lainnya diam, nggak jelas apa itu mereka menyetujui atau menentang, atau biasa juga disebut dengan ijma i'tibari. Yang kedua ijma shorih. Ijma shorih itu dengan tegas persetujuan dinyatakan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya, yang ini disebut dengan ijma hakiki. Ijma shorih dan sukuti. Itu yang dilihat dari cara terjadi. Selanjutnya kita membahas kias. Kias dari bahasa Arab qasa yaqisu qiyasun. Kias itu qasa yaqis itu menimbang. Nah, kias itu bisa diartikan dengan ukuran, timbangan, persamaan, atau bahasa kita analogi ya. Nah, sedangkan apa sih kias itu? Kias itu secara ilmu usul fiqh yaitu mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua peristiwa dengan mempergunakan cara deduksi, deduction gitu. Nah, gampangnya ada hukum A yang sebagai nas, dalil utamanya A. Kemudian ada perkara B. Kemudian karena ada dalil tadi ditimbang, mirip nggak
seimbang tidak? Jika iya, maka hukumnya diikutkan dengan yang A tadi. Nanti kita akan jelaskan lebih detail di akhir ya. Kemudian selanjutnya rukun kias ada 4. Pertama, al-aslu atau asal. Itu sesuatu yang sudah jelas hukumnya. Jadi dia yang akan jadi dasar pertimbangan tadi, dasar kiasnya. Atau dalam ilmu usul fiqh disebut al-maqis alaih atau musyabbah bih. Yang kedua itu cabang atau far'u, cabang. Itu yang gak ada dalil hukumnya. Nah, dia yang akan dikiaskan. Ya. Atau disebut dengan al-maqis atau al-musyabbah, dimiripkan dengan yang al-aslu tadi. Yang ketiga hukum asal. Hukum asal itu hukum syar'inya. Kemudian al-ilah itu sesuatu yang nyata, tertentu, berkaitan dengan munasabah dengan ada dan tidak adanya hukum. Karena adanya ilah itu, makanya hukum itu ada. Nah, ini akan lebih jelas kalau kita nanti pakai praktek ya. Kita praktekkan nanti. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Nah, apa nih? Kita baca dulu artinya ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Ini dari surat Al-Isra. Nah, ini al-aslunya. Al-aslu, perkataan ahnya, itu al-aslunya. Nah, kemudian kita lihat penjelasan selanjutnya. Ayat ini menerangkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Ya, ini memperlakukan keduanya dengan perbuatan atau perkataan yang baik. Maka dengan ayat tersebut dapat dikiaskan bahwa memberikan perlakuan buruk kepada orang tua, seperti memukul atau membentak, itu tingkat pelarangannya lebih tinggi, lebih Allah larang lagi daripada perkataan ah. Karena yang menjadi dalil adalah perkataan ah. Al-aslunya perkataan ah itu hukum aslinya itu dilarang. Al-far'unya memukul. Al-far'unya memukul atau berkata kasar, itu cabangnya. Jadi al-aslunya perkataan ah, far'unya atau cabangnya yaitu memukul atau berkata kasar. Hukum aslinya dilarangnya perkataan ah. Nah, illah itu jadinya dia kalau memukul atau berkata kasar berarti hukumnya lebih Allah larang lagi, lebih haram lagi, lebih dahsyat hukumannya ketika membentak itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian penjelasan ijma' dan qiyas. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang al-ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.